kepada topik kita hari ini, yaitu mengenai pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif dalam investigasi, atau dalam bahasa Indonesia kita katakan penelitian. Apa sih tujuan belajar ini? Pertama, tujuannya dapat menjelaskan apa arti pendekatan ilmiah, memberikan contoh baik pendekatan ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Kedua, membahas atau membicarakan 7 langkah dalam metode hipotetis deduktif dan menggunakan contoh. Ketiga, mendiskusikan perspektif alternatif tentang apa yang bagus dalam penelitian. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, supaya kita menghemat waktu, kita masuk langsung ke rangkuman materinya. Biasanya kalau buku luar negeri ada tuh, makanya ini buku-buku downloadnya nih. Nah, diambil langsung, ada namanya summary. Nah ini dia, summary, supaya kita paham. Pertama, learning objective 1. Nah, kalau kita nggak pandai bahasa Inggris, kita copy, masukkan ke ChatGPT. Tapi kita buka dulu Word supaya jangan jelek dia berserak-serak. Nah, kita pastekan. Nah, ini mengajari supaya kalian mana tahu disuruh dosen baca buku apa semua. Kita buka. Nah, ini kita buang. Nah, udah rapi, dia jadi satu paragraf. Kita copy. Nah, kita buka ChatGPT. Nah, nih kita buat aja yang baru. Tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia .2. Ya. Nah, jadi dalam topik pembelajaran 1 ini kita akan belajar di sini katakannya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah. Ya, dan memberikan contoh dari pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Nah, kita baca. Kelihatan kan di papan ya? Oke. Penelitian ilmiah fokus pada pemecahan masalah dan mengikuti metode langkah demi langkah, logis, terorganisir, dan ketat atau baku untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Nah, coba kita lihat. Seandainya kamu, jadi pertama dulu kita lihat, orang melakukan penelitian, ya, itu biasanya dilatari ada 2. Pertama, ingin tahu. Ya kan, manusia tuh ada sifatnya ingin tahu. Kedua apa? Adanya masalah. Masalah manusia itu ingin memecahkan masalahnya. Jadi dia ingin mencari jawaban. Nah, kalau begitu, dalam inilah ya timbullah sebuah pertanyaan. Kan begitu ya? Karena kau ingin tahu umpamanya, kenapa laut itu asin rasanya? Nah, itu udah dijawab, ada jawabannya. Ada lagi banyak hal yang kita pengen tahu. Atau kau menghadapi satu masalah, kenapa? Semua itu menimbulkan tanda tanya. Nah, dalam menjawab tanda tanya ini atau bahasa Inggrisnya answer, kita melakukan sering ada 2 hal, yaitu non ilmiah dan ilmiah. Nah, sama itu kalau ada famili yang sakit, kalau kau percaya ke orang pintar, pergilah ke orang pintar. Kau tidak percaya orang pintar, pergilah kau ke dokter. Ya kan kalau orang pintar dianggap tidak medis, kan gitu. Nah, sama, kalau dia yang dimaksud dengan non ilmiah ini berdasarkan apa? Apa dasarnya kriterianya? Tentunya berdasarkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan intuisi, feeling. Nah, itu kan sering ya, berdasarkan. Nah, supaya jangan saya salah, nah kita ketik aja di sini, berikan karakteristik penelitian non ilmiah. Nah, kalian harus biasa menggunakan ChatGPT ya, supaya menolong kalian. Jangan udah nggak tahu diam aja. Nah, salah ini. Kita ganti. Nah, ini kita ketik edit. Berikan ciri-ciri. Nah, dah. Itu caranya. Nah. Nggak apa-apa. Ini juga bisa betul, bisa salah ya. Belum pasti betul ini, tapi nggak apa-apa. Dia minimal kita membantu kita menjawab suatu masalah. Ya, kita mulai. Nah, pertama kalian lihat di situ ada yang namanya 1, tidak ada metodologi pendekatannya. Tujuannya tidak selalu ilmiah, tidak ada uji-uji atau verifikasi. Subjektivitas, ini dia berdasarkan perasaan sering ya, berdasarkan perasaan dari
yang meneliti atau berdasarkan pengalaman, ada tidak kurang produktif dan sebagainya. Nah, balik ke yang tadi. Kalau dia yang pendekatan ilmiah, lihat ini, ada tahapannya. Pertama langkah-langkah, dua logis, ada dua terorganisir, nggak asal-asalan. Maksudnya dan padu atau ketat dalam mengidentifikasikan masalah pun dia harus ada nanti namanya dalam mengidentifikasi masalah harus ada namanya fakta ataupun sering disebut dengan fakta empiris. Nah, apa itu fakta empiris? Nah, coba dalam jadi nggak semua yang kita lihat itu masalah sebenarnya, ya. Nah, apa yang mana yang disebut dengan fakta empiris? Nah, kita lihat, kita ketik di sini. Apa itu? Jelaskan secara sederhana. Apa itu ini fakta empiris. Nah, jadi untuk supaya dijadikan masalah, kita harus melampirkan data-data, ada faktanya. Contohnya di sini ya, fakta empiris ialah informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Harus ikut kau mengamati, bukan berdasarkan katanya. Nah, itu nggak boleh. Pengalaman nyata di dunia nyata, atau kau tengok, oh ini di TikTok kayak gini. Nah, padahal belum tentu itu di TikTok. Mungkin di TikTok itu dibuat di Amerika, beda dengan Indonesia. Jadi bisa satu lagi, bisa diamati, diukur, dan diuji. Nah, jadi harus bisa diukur, diamati, dan diuji. Jadi fakta empiris berdasarkan pengalaman langsung atau bukti konkret, bukan hanya keyakinan, bukan hanya subjektif perasaan. Contoh dari fakta empiris, suhu air mendidih pasti 100 derajat. Kalau di bawah 100, panas juga, tapi itu belum mendidih. Contoh, kalau kalian mesin aqua ada di rumah, nah kalian pencet air panas itu panas, tapi itu bukan titik didih. Kenapa? Kau perhatikan, kau pencet yang paling panas, asapnya pun nggak banyak. Nah, kalau dia 100 derajat pasti banyak asapnya. Nah, kedua, bulan bercahaya, sebenarnya bukan bulan, itu merupakan pantulan cahaya matahari. Melempar benda ke udara akan jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Nah, itulah dia yang harus ada dalam menyusun latar belakang. Coba kita lihat lagi tadi, ke pengertian yang tadi kita lihat di sini. Nah, tadi katanya kalau dia ilmiah ada langkah-langkah, logis, terorganisir dan ketat dalam mengumpulkan data, analisis dan menarik kesimpulan. Jadi ciri utama dalam penelitian ilmiah memiliki tujuan, teliti, dapat diuji, dapat diulang, tepat, percaya, objektif, general, dan sederhana. Nah, itulah tadi yang namanya apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah dan non ilmiah. Sekarang kita kembali ke dua. Di bab 2 ini ya, di bab 2 ini kita tahu adalah ini. Kita coba dulu supaya kita paham ya, nggak usah sulit-sulit karena saya pun tak begitu jago berbahasa Inggris. Kita copy, kita pastekan ke ChatGPT, kita ketik, please translate into bahasa Indonesia. Nah, dah titik 2. Nah, sekarang harus kita rubah dulu dia ke Word. Kita copy, paste. Nah kita hilangkan apanya, replace, close, copy. Nah, masukkan kemari. Nah. Ya, sekarang kita dapat materi ajar kita. Nah, ini dia. Tujuan belajar yang kedua yaitu mengenai 7 langkah dalam metode hipotesis deduktif. Jadi, apalah itu hipotesis deduktif? Nah, supaya kita jangan salah menerjemahkannya, kita copy lagi di sini. Oh, udah ada kok penjelasannya. Jadi, hipotesis deduktif salah satu ciri khas dalam metode ilmiah. Pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah. Metode hipotesis deduktif ada 7 katanya. 1, menentukan atau mengidentifikasikan masalah. 2, membuat pernyataan masalah atau pertanyaan ya. 3, mengembangkan hipotesis. 4, menentukan alat ukuran. 5, mengumpulkan data. 6, menganalisis. Dan ke-7, interpretasi atau menerjemahkan datanya. Nah, itulah dia 7 langkah dalam hipotesis deduktif. Nah, supaya kita jangan salah, kita ingin tahu apa itu deduktif. Nah, ya kan? Supaya kita tahu hipotesis artinya apa? Jawaban sederhana atau sementara. Nah, deduktif? Oh, deduktif itu
kok jadi panjang kali, kita edit dulu. Apa itu? Jelaskan dengan singkat. Kadang kan panjang kali pun capek kita. Apa itu deduktif? Ini dia. Jadi deduktif itu adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis atau aturan umum, kemudian diterapkan secara khusus. Jadi ada A, ada B, ditariklah kesimpulan C bahwa umpamanya A adalah A, C itu adalah A tambah B. Nah, kalau kita lihat, kalau ada deduktif, biasanya lawan deduktif apa? Induktif. Nah, kita ambil lagi, kita edit lagi nih. Ya, kita ketik di sini, induktif. Tadi udah simpan kan? Nah, udah, nanti nggak apa-apa, kau bisa nonton videonya lagi. Induktif. Induktif itu kalau kita lihat, kesimpulan umum berdasarkan pola atau data yang diamati. Berarti informasi tertentu menjadi aturan dan prinsip yang luas. Contohnya, jika kita melihat semua burung berwarna putih, maka kesimpulan induktifnya bahwa semua burung itu putih. Berarti dia tidak benar. Kalau tadi deduktif dikatakan ada A, ada B, disimpulkan bahwa C adalah sama dengan A ditambah B atau A dicampur B, A dikali B. Kalau induktif itu ada A, maka C itu sama dengan A. Dia nggak usah butuh premis 1, premis 2. Contoh di sini, ada orang melihat banyak burung, warnanya putih. Jadi di otak dia menyimpulkan semua burung warnanya putih. Makanya penyimpulan induktif itu banyak salah, karena cepat kali menarik kesimpulan. Ya, bahaya tuh kalau ada orang yang kayak gitu. Dia biasanya orang kayak gitu baperan, semua dibawa perasaan dan selalu menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihatnya. Ditengoknya semut merah banyak, dipikirnya semua semut pasti warna merah. Salah. Ada semut warna hitam, ada warna putih ya. Ada nggak semut putih, pernah lihat nggak? Ada semut gula. Kecil-kecil itu kan. Oke, nah kita balik lagi ke topik kita tadi. Nah, topik tadi mengatakan ada 7 dalam hipotesis deduktif. Ya, ada 7. Pahamlah itu ya, nanti kalian lihat. Sekarang kita masuk ke topik yang ini. Bagian ketiga. Ini kita copy. Kita masukin ke Word. Kita hilangkan sekat-sekatnya supaya bisa dia satu paragraf. Udah, kita copy. Nah, masukin kemari. Nah, kita enter. Nah, yang ketiga kita lihat di sini. Perspektif alternatif apa yang membuat sebuah penelitian itu baik. Jadi seluruh penelitian didasarkan pada keyakinan tentang di dunia di sekitar kita. Kenapa putus-putus ya? Enggak apa-apa lah. Dan mungkin mereka temui melalui penelitian. Peneliti yang berbeda memiliki gagasan yang berbeda tentang masalah. Dan pandangan tentang sifat pengetahuan mempengaruhi pengetahuan untuk pengaruh kuat dan pertanyaan yang Anda ajukan. Desain penelitian, metode penelitian, nah itu dia. Ya, nah itu kita lihat di situ. Nah, coba kita lihat contoh yang ada, udah dikirim, kok belum dikirim skripsinya? Mana? Enggak ada. Nomor HP yang mana kalian kirim? Grupnya di mana? 0811. Berapa nomor HP kalian bikin? 11 649 259. Salah invite. Siapa yang kalian invite? Grup mananya? Enggak. 649 259. Nah, 649 259. Iya. Jangan-jangan dosen lain yang kalian invite. Nah, ini baru ada masuk invite-nya nih. Mananya? Dia nggak bisa dimasukin aku, harus dikirim linknya sama aku. Aku nggak bisa dimasukin orang, harus kalau kirim linknya ke aku baru aku bisa okekan baru bisa masuk. Ya oke, kita lihat. Nah, itu nanti coba kirim dulu. Nah kita lihat supaya kita coba masuk ke contoh. Nah ini di download ada kemarin punya anak kelas sebelah itu kok nggak salah. Ini dia. Ini dia. Nah judul skripsinya. Nah ini judulnya adalah pengaruh brand ambassador, bintang Korea Selatan dan sosial media marketing pada minat beli followers Instagram Scarlett. Tahu Scarlett kan?
Ini untuk apa whitening tahap apa lah ya, banyak ya, skincare ya. Oke. Nah, pertama dari judul ini yang perlu saya gambarkan sama kalian, harus tahu apa itu yang disebut dengan variabel. Ya. Oke, dari coding. Oke, kita lihat pengaruh word of mouth, electronic word of mouth, dan rating terhadap keputusan pembelian. Nah, sekarang supaya paham kita, tentunya yang pertama kita ketahui adalah apa yang perlu kita sebut di sini, jelaskan, tunggu ya, supaya kita jelaskan dengan singkat. Singkat. Titik 2 variabel. Nah, dah. Nah, jelaskan dengan singkat variabel dependen dan independen. Enter. Oke, sekarang kita lihat. Ya, ini agak hilang-hilang ya, nggak apa-apa, biar aja. Nanti di videonya bagusnya tuh. Apa itu variabel? Variabel adalah karakter atau sifat, dapat berubah, bervariasi. Ada ciri-cirinya, bisa diamati, bisa diukur, dan bisa dirubah atau dimanipulasi. Ya. Nah, katanya di sini variabel. Nah, harus ada kalian tahu juga, secara sederhana ada dua variabel. Variabel independen dan variabel dependen. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan variabel independen itu namanya bebas. Kalau dependen itu di bahasa Indonesianya terikat. Ya. Nah, supaya kita jangan terlalu ikut dengan definisi, kita coba terjemahkan secara harfiah atau secara bahasa sehari-hari. Kalau kau bebas, nggak diikat, artinya apa? Kau bisa jalan-jalan pergi sana sini ya kan? Nah, kalau kau terikat berarti kau diam saja. Nah, kalau kita artikan ini supaya kita paham gitu, kadang kita kan nggak perlu melihat arti yang sebenarnya, tapi pemahaman kita tahu. Jadi waktu seminar proposal nanti kau ditanya, yang mana variabel bebasnya, yang mana variabel terikatnya. Nah, variabel di sini ya, yang diuji, dimodifikasi, lihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel terikat, bla 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 bla, ingin dimanipulasi. Jadi gampangnya secara sederhana, kalau dia in atau BB, bebas, independen atau bebas, berarti dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Kita terjemahkan berarti dengan menuju. Kalau D atau terikat, ini berarti yang dituju. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, setiap variabel nanti di penelitian ada namanya konseptual, alur konseptual, kerangka atau kerangka konseptual. Nah, di sini kau buat kerangka penelitianmu. Umpamanya, pengaruh A terhadap A dan B terhadap C. Ini A, ini B, ini C. A mempengaruhi ini, B mempengaruhi ini. A digabung B bagaimana pengaruhnya terhadap C? Berarti A dan B ini adalah independen, bebas. Yang menuju C ini adalah dependen atau terikat. Dia yang dituju. Paham ya? Nah, coba kita lihat tadi. Kita balik ke yang contoh tadi ya. Kita balikkan ke yang contoh. Nah, ini ada. Coba judul ini kita amati. Sekarang kita masuk variabel. Coba kita panggil rekan kita dari Jawa Tengah, Mariana. Coba Mariana, mana dari judul ini yang dapat dikatakan sebagai variabel? Tadi ciri-ciri variabel, dapat diamati, dapat diukur, dapat diubah atau dimanipulasi. Manalah? Paham dulu yang mana yang dari sebuah judul penelitian yang bisa diterjemahkan sebagai variabel. Pas, nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Dari desa Kertarejasa, Suwarmi. Nah, Suwarmi. Ya, yang mana? Yang mana dari judul itu yang dapat dikatakan variabel? Variabel tadi katanya ya Suwarmi, diamati bisa, diukur bisa, diubah juga bisa. Ya, berarti pembelian. Terus mana lagi? Keputusan.
Ya, coba kita ganti lagi rekan kita dari Desa Sukamaju, Posda. Posda, ya yang mana? Pengaruh ini kan nggak bisa diukur. Eh, Rating, ya. Terus situs ini enggak. Ya ini ya satu lagi ya. Jadi kalau kita katakan di judul ini ada 3 variabel. Satu, word of mouth. Ini omongan-omongan mulut ke mulut. Karena ada itu promosi dari mulut ke mulut, elektronik. Ada lagi katanya elektronik, berarti orang membahas melalui WhatsApp, melalui Instagram, dari mulut ke mulut gitu. Jadi ada lagi rating. Tahulah ya tingkat apa rating. Baru yang satu lagi adalah keputusan pembelian. Jadi ada 3. Coba rekan kita dari Desa Karya Makmur, Joel. Joel mana? Kira-kira mana yang bebas, tidak bebas di situ atau terikat? Dari yang 3 ini Joel. Dari yang 3. Ini 3 ini Joel. Joel ini 3. Yang mana? Electronic, word of mouth, rating dan keputusan pembelian. Ya? Ya, coba. Ya, satu lagi, word of mouth itu termasuk apa? Independen atau bebas. Nah, kalau kita buatlah penelitian ini menjadi sebuah kerangka konseptual. Ya, sering itu dibikin itu ya. Indialah menjadi seperti ini. Dia berarti ini electronic word mouth. Ini rating, ini keputusan. Digambarkan dia dipanah, ini dipanah kemari, ini dipanah disatukan menjadi ini. Inilah dia kalau digambarkan secara. Nah, udah paham ya sekarang nih. Nanti kalian buat skripsi juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1-nya. Sebelum bab 1 kita harus lihat apa saja yang perlu dibuat. Nah, secara sederhana ya, skripsi itu selalu terdiri dari 5 bab. Tapi tidak selalu itu, mungkin kampus lain berbeda, ada yang 6. Tapi secara umum itu 5. Di mana bab 1 itu selalu pendahuluan. Nah, sesudah pendahuluan ada latar belakang. Nah, nomor 1 di penelitian atau skripsi itu ini. Tanpa latar belakang yang baik, yang bagus, ya, tidak ada penelitian. Kenapa harus bagus? Kenapa? Karena tadi dalam penelitian kita adalah mengikuti metode ilmiah. Jadi tadi dalam metode ilmiah kita harus melampirkan apa namanya? Bukti atau fakta empiris. Jadi pertama kita lihat ada fenomena. Fenomena ini adalah sesuatu yang berbeda. Kan kemarin udah diajarkan kan waktu masuk, fenomena itu apa? Kalau bahasa sehari-hari kita artikan yang bukan. Yang terbaik, tercantik, termahal, semua itu fenomena. Jadi fenomena ini kalau kita sederhanakan, itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang netral. Contoh ya, kenapa perusahaan itu sangat banyak laku menjual barang. Itu kan menarik untuk diteliti. Berarti terbanyak menjual barang. Dia selalu nomor 1 di TikTok, dia penjualan dia 1 hari bisa sampai 1000 piece. Nah itu kan kita bertanya, fenomena itu. Nah yang kedua fenomena akan kita bertanya juga, kenapa 1 hari dia pun live di TikTok, tidak ada yang laku. Dan dia udah melakukannya selama lebih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap paling banyak lakunya cuma 1. Itu juga fenomena, apa yang salah? Iya kan? Nah kalau kita tarik dia kemari, kalau dia yang 1 terus, itu yang negatif. Ada fenomena yang positif, kayak tadi, 1 hari jualan bisa 1000 laku. Itu jadi penarik kita. Nah ada lagi fenomena, sudah bertahun-tahun atau katakanlah berbulan-bulan dia jualan di TikTok, dia hanya laku katakanlah 100 piece. 100 enggak sampai 150. Itu aja yang laku, udah terus. Jadi dia rata-rata air aja, datar-datar aja penjualannya. Itu jadi fenomena juga. Kenapa enggak naik, enggak turun? Kan? Nah, itulah yang masuk sering ke fenomena yang netral. Ini penjelasan yang yang sehari-hari dengan bahasa sehari-hari ya, bukan seperti itu sebetulnya. Ini kan supaya kalian gampang mengerti.
Ya, kita lihat, itu kan berarti itu. Contoh ya, kita lihat sehari-hari ada di depan tetangga kalian, katakanlah Wak Udin. Nah, ya kan? Wak Udin ada Wak Anto. Nah, mereka berdua sama-sama jualan di depan rumah. Nah, waktu SD, waktu kau SD dulu, kau selalu belanja di kedua kedai ini. Nah, ya kan? Waktu SD. Nah, setelah sekian tahun, nah, Wak Udin masih tetap jualan depan rumah. Dan kedainya atau tokonya begitu-begitu saja. Wak Anto, nah, dia nggak lagi jualan di depan rumah, udah di pasar dan lebih besar tokonya. Nah, menarik nggak diteliti? Jadi waktu SD umurmu berapa? Tamat SD umur berapa? Nah, 12. Sekarang udah berapa? 21. Nah, yang kau lihat setelah 21, berarti 12 ke 21 tahun itu 9 tahun. Ya 9 tahun. Wak Udin masih jualan depan rumah. Wak Anto udah jualan di pasar, punya kios besar. Nah, ada nggak pernah kalian lihat seperti itu? Tetangga kalian ada waktu kecil kan begitu juga jualannya. Udah sebesar ini kalian masih begitu juga jualannya. Nggak ada yang berubah. Itu salah satu yang dikatakan fenomena. Perlu diteliti kenapa Wak Anto itu bisa pindah jadi punya toko di pasar, atau kenapa Wak Udin begitu-begitu saja setelah 9 tahun. Nah, ya, itu contoh fenomena. Ya, jadi penelitian itu seperti itu. Nah, ya, bahasa sehari-harinya. Nah, harus kita buat latar belakangnya yang bagus. Nah, setelah kita tahu, langkah kedua adalah di bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Jadi setiap penelitian itu harus ada teorinya, dari buku-buku, dari jurnal. Jadi apa itu strategi, apa word of mouth, apa banyak nanti ya. Ini nggak mungkin kita dapatkan, harus kita lihat buku-buku. Nah, ada lagi yang paling penting. Apa itu? Ada penelitian terdahulu. Ada orang yang pernah meneliti hal tersebut. Kenapa seperti itu? Jadi Pak, nggak boleh kita meneliti kalau nggak ada orang yang meneliti sebelumnya. Boleh, cuman kan capek. Mencari sesuatu yang kitalah yang pertama mengerjakannya. Lebih baik yang ada orang meneliti sebelumnya. Jadi kita tidak begitu capek dan lebih mudah. Kan kenapa? Karena kita bukan peneliti murni. Kalian punya apa? Batas waktu. Kan biasanya cuma 3 bulan sampai skripsimu selesai. Kan hampir tidak mungkin menciptakan sesuatu yang baru. Berarti kita harus dengan kata lain mereplikasi. Tahu arti replikasi? Tiru dan modif. Nah, kita tiru tapi modif. Contoh yang paling sering adalah umpamanya kalau yang ditirunya katakanlah dia meniru di Medan. Nah, ditempatkannya yang diamati di Pak Barat. Barat. Itu boleh? Boleh. Kenapa? Lokasinya juga sudah berbeda. Variabelnya sama? Boleh. Contoh yang paling sederhana. Ini judul ini juga boleh kita pakai? Boleh. Kita ganti aja. Umpamanya dia di sini e-commerce Lazada, kita ganti Tokopedia, umpamanya Shopee atau Blibli. Kan banyak, Bukalapak. Boleh. Itu namanya replikasi. Ya, bukan berarti harus itu selalu tidak. Nah, ya, itu boleh. Dan satu lagi, kalau seandainya kita mau mereplikasi yang sama bulat-bulat kita boleh. Asal di situ nanti kita sebutkan di batasan penelitian. Apa kita sebutkan? Bahwa penelitian ini dilakukan 2023. Ini kan tahun 2019. Apakah hasilnya sama? Tidak. Kenapa hasilnya akan berbeda? Bukan. Sedangkan kau, ini kan nanti dipakai kuesioner ini. Oke? Kau dikasih kuesioner jam 15.00. Hari ini tadi dikasih. Nah, kemudian kau dikasih 17.00. Kuesioner yang sama. Apakah jawabanmu akan sama? Pasti berbeda. Nggak ada orang yang sama walaupun soal yang sama dikasih. Karena kuesioner itu bukan masalah benar salah. Sangat tergantung kepada pengalaman, perasaan dan sebagainya. Makanya orang yang sama dikasih kuesioner yang sama, kalau waktunya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Nah, padahal 2 jam yang lalu, dia masih ingat pun apa yang 2 jam lalu diisinya. Tapi itu pasti beda, ada bedanya. Makanya kalau itulah yang
sering disebut ya, kalau kayak gini-gini kan ini termasuk penelitian sosial, kayak kita-kita ini. Kalau orang engineering atau teknik itu tidak boleh. Tidak boleh beda hasilnya. Kenapa? Dia mengukur hasilnya harus segini supaya bisa dijadikan sebuah alat. Nah, dirombanya alat itu bisa saja jadi ukuran dia itu di 10 cm, dirombanya menjadi 5. Bisa saja nanti alat itu nggak jalan, nggak hidup. Betul kan? Karena dia sudah baku. Kalau kita penelitian sosial, karena objeknya itu adalah sering manusia. Makanya bisa berubah-ubah. Kalau di teknik sering tidak bisa berubah. Nggak boleh pun diubah-ubah. Ya, karena bisa nanti merusak hasilnya. Nah, kita lihat lagi. Coba kita bacalah dulu bab 1. Oh, tadi belum ya. Tadi kita masih sampai ke bab 2 atau berapa tadi? Nah, ini bab 3 adalah metode penelitian. Udah tahu lah, ini biasanya kita ambil pakai statistik. Nah, di bab 4 ya, kita lihat. Ini. Nah, kok lompat ini? Bisa. Nah, ya, kenapa lompat-lompat? Nah, di bab 3 metodologi, bab 4 hasil, bab 5 adalah simpulan dan saran atau penutup. Kadang-kadang ada yang bikin ini karena bab 1 itu pendahuluan, bab 5 itu penutup namanya. Tapi isinya selalu simpulan dan saran. Nah, ya, beda-beda. Nah, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu bab 1 atau latar belakang. Coba. Nah, ini saya buka. Ini. Coba baca dulu latar belakangnya, ini satu paragraf. Rekan kita Kejeng Kasugin. Kejeng ada? Coba baca. Perkembangan teknologi telah mendorong mobilisasi dan pertukaran informasi yang semakin cepat dan masif, terutama di bidang perdagangan dan kegiatan pemasaran. Peluang tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk mengembangkan bisnis berbasis internet, karena saat ini internet telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia berada. Internet telah menjadi dunia dan kehidupan baru bagi manusia. Bahkan beberapa peneliti menyebutkan bahwa internet merupakan dunia kedua bagi manusia karena saat ini tidak ada satupun hal yang tidak berhubungan dengan internet. Ya, coba kita lihat ya di sini. Nah, di bab 1 ini dia cerita tentang internet. Nah, kalau kita analisa internet tadi jualan tentang Shopee. Tapi ini diawalinya dengan internet, nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa? Biasanya kalau kata-kata dulu ya, orang-orang dulu, dosen-dosen dulu, latar belakang itu harus berbentuk ini, piramida terbalik. Nah, artinya apa? Mulailah dengan yang luas, yang lebar dahulu. Nah, kayak umpamanya kalau ini dia cerita mulai dengan internet. Awalilah, nanti semakin menyempit, semakin menyempit, semakin menyempit hingga nanti di sini terakhir sekali ada namanya problem statement. Apa itu? Yang menyatakan apa masalah yang akan diteliti. Nah, jadi harus dimulai dari yang luas. Paham ya? Nah, ceritakan dulu yang paling luas. Nah, coba baca yang kedua, paragraf kedua kita pengen tahu. Tadi dia paragraf 1 dia bikin tentang internet. Coba paragraf kedua baca Andriska Marbun. Coba baca paragraf 2-nya. Ya, jadi kalau kita lihat semakin mengerucut. Tadi di bab 1 itu hanya mengenai internet secara umum. Kedua, mengenai pemakaian internet, khususnya di Indonesia dia ceritakan. Makin mengerucut dia. Sekarang coba kita baca yang ketiga, apa dia ceritanya? Rizky ada? Kuda diri? Ya, coba yang ketiga. Nah, tentang apa dia cerita?
Ya. Nah, coba dia tadi udah cerita tentang pengguna internet di Indonesia. Nah, di sini dia diawalinya dengan potensi perdagangan berdasarkan internet. Dia cerita dengan Lazada dan sebagainya. Bagus. Nah, oke, kita tadi membahas mengenai apa yang disebut ya alur penulisan. Nah, sekarang saya ajarkan alur penulisan yang bagus. Oke. Sekarang harus kita pikirkan juga penulisan. Dalam menulis skripsi, skripsi ini kan karya ilmiah. Nah, ya, karya ilmiah. Maka dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia Bindo yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar KBBI. Nah, dulu kan kita sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, coba lihat, kalau bahasa Indonesia itu yang standar selalu diawali dengan selalu kalimat yang benar itu adalah subjek, ada predikat, ada objek, keterangan. Boleh keterangan ini boleh ada, boleh enggak. Kadang-kadang kita enggak perlu keterangan. Tetapi proses penulisan itu harus mengikuti ini. Nah, coba dia di sini kalian lihat. Di awal kalimat ini dia bikin melihat. Nah, kalau bahasa sehari-hari enggak ada yang salah itu. Coba lihat. Melihat potensi. Tapi kalau dalam penulisan karya ilmiah itu salah. Kalau bahasa sehari-hari oke. Ini salah, nggak boleh di awal kalimat seperti ini. Nah, siapa yang bisa membetulkan kalimat ini menjadi mana subjek, mana predikat? Panjang ini loh. Nah, ini harus dibetulkan. Kenapa? Ini dia pakai bahasa sehari-hari. Nah, bukan bahasa ilmiah yang baik dan benar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awal kalimat biasanya dengan subjek. Apakah kita, nah caranya gampang sebetulnya. Bagaimana kita memperbaikinya? Ya apa cara memperbaikinya kalau kayak gini, umpamanya kalian contek. Bagaimana? Ya gampang. Harus kalian temukan mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi objek, mana yang menjadi predikat, mana yang menjadi keterangan. Susun ulang. Nah, ya kan? Memang kalau nanti kalimat ini pasti nggak enak di bahasa Indonesia kan. Ya, tapi kalau dia bahasa sehari-hari enak memang macamnya betul ini. Melihat potensi. Nah, ya, coba kita periksakan ke ChatGPT ya. Kita coba periksa ini. Kalimat ini apakah udah termasuk benar atau kita minta tolong sama dia supaya diperbaikinya. Mudah-mudahan ini bisa di-copy, kadang nggak bisa di-copy. Oh bisa. Kadang ada yang skripsi itu di passwordnya. Nah, ini kita berarti dia sampai sini. Nah, ya kita copy. Nah, ini kita paste kemari, kita perbaiki letaknya menjadi dia sebuah satu paragraf yang enggak putus-putus. Close, nah ini dia. Ini ada yang sangat kita pisahkan. Kadang mau lengket-lengket dia kalau udah kita copy dari bentuk PDF. Nah, coba kita suruh dia. Macam mana? Tolong tulis ulang menjadi bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI paragraf berikut ini. Titik 2 paste, enter. Oh, dia tetap dengan. Coba kita ulang ya. Apakah udah betul ini? Kita tetap melihat. Oh, kita perbaiki ya. Kita ganti. Yang sesuai dengan, nah kita hapus ini. Bukan KBBI. Dengan urutan subjek, predikat, objek, objek dan keterangan. Nah, kita suruh dia menyusunnya. Oh, coba lihat ya. Berarti kayak gini. Ini dia. Mana pulpennya tadi? Oh, nih. Coba kalian lihat nih. Tadi dimulai dengan melihat potensi. Dia bikin dengan potensi. Berarti dirubah ini menjadi sebuah subjek ini, potensi ini. Perkembangan predikat, perdagangan objek, perdagangan berbasis internet di Indonesia ini keterangan tempat, ini keterangan juga. Keterangan kan ada tempat, keterangan banyak lah entah apa waktu atau apa ya. Nah, jadi seperti itu. Dia susun.
Nah, rupanya kalau melihat aja dengan potensi. Nah, kalau tadi melihat potensi, ini juga belum tentu benar ya. Yang benar itu tentunya dari KBBI. Ini kan robot juga, belum tentu dia benar. Nah, jadi alurnya benar, alurnya berbentuk dari umum sampai paling kecil, penulisannya juga harus benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan kita menulis dengan bahasa sehari-hari. Ini karya ilmiah. Nggak boleh ada menulis karya ilmiah dengan bahasa sehari-hari. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia mulai cerita Lajada. Terus dia di sini. Nah, coba baca rekan kita yang ini Kirenda. Nggak datang ya? Kirenda ada? Ada, coba baca. Ya, oke. Coba kalian lihat di kalimat diawalinya dengan Lajada. Nah, tadi alur cerita harus bagus, penulisan juga bagus. Ada lagi satu lagi yang harus diharapkan. Apa? Jangan mencuri. Nah, apa? Apakah ada mencuri di sini? Ada. Contoh, apa yang dikatakan mencuri dalam menulis? Itu dalam bahasa Inggris sehari-hari, plagiat. Apa itu? Itu punya orang kau tulis ulang, punya orang lain kau ambil tanpa menyebutkan nama orangnya. Nah, itu pencuri disebut dalam dunia ilmiah. Apa di sini yang dia? Contohnya ini. Ini kan definisi. Nah, dari mana dia mengatakan ini? Tentu dia mengutip juga kan? Jadi kutipan harus jujur. Ini punya orang yang mungkin menyatakan ini pertama kali. Atau bisa kalian kutip dari situs web Lajada itu. Nah, kan ada itu kan, Lajada itu ialah ini. Nah, jadi kita tidak boleh mencuri dalam menulis. Kalau kita mengutip, berikan sumbernya. Apakah kita nggak boleh? Boleh, asal menyebut sumbernya. Ini kan sumbernya udah jelas ini. Bisa saja nanti di paling akhir ini ya, kita buka kurung Lajada tahun 2018. Mungkin ada itu di Lajada itu, cerita tentang ini. Nah, ya. Jadi segala sesuatu definisi, kutipan atau pernyataan orang ataupun angka-angka dari orang harus ada sumbernya. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Itu namanya pencuri. Nah, berarti bagus alurnya, bagus tulisannya, jujur. Nah, kayak gini, ini kan gini, ini kau lah. Kau kutip lagi lah ada ini kan nanti kau kan mau mengambil ini, cuman kau ganti nanti tempatnya, katakanlah jadi Shopee. Ada di sini ucapan-ucapan dia, itu harus kau sebutkan. Yang kau copy paste dari dia, pamannya ya, itu ada kau copy paste bulat-bulat. Berarti kau sebutkan sumbernya menjadi ini. Macam mana nih kalau ada kau kutip dari sini? Berarti harus kau bikin di sini, nanti apapun yang kau kutip dari dia, nanti bla 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 dalam kurung Anasai 2019. Kan yang ditulis itu selalu nama akhir marganya. Kan membuat daftar pustaka itu kan nggak boleh namanya awal, pamannya. Ini di daftar pustaka itu nanti Anasai, Nafisa, Pradita. Dalam kurung 2019. Nah, kalau kita mengutip menjadi Anasai 2019. Nah, kita jujur, itu bukan kata-kata kita ambil dari. Nah, bolehkah kita mengambil, enggak menyebutkan? Boleh, tapi apa? Rubah kata-kata itu. Bagaimana merubah? Nah, jadi gini, rubah yang paling gampang adalah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Macam mana? Kalau aktif ciri-cirinya berawalan me, pasif berawalan di. Contoh, Budi memakan nasi goreng, nasgor tadi malam. Atau nggak usah pakai waktu lah. Berarti kalau mau kita rubah ini, nasgor dimakan oleh
budi. Nah, itu salah satu teknik merubah. Yang kalimat aktif berubah menjadi pasif. Kalau kalimat aktif, subjek duluan, objek. Mau dipasifkan dia, objeknya pindah ke depan, subjeknya menjadi objek. Berarti dia berawalan di. Nah, kan udah berbeda itu. Itu boleh. Kita contek punya orang, kita rubah. Nah, bukan bulat-bulat yang dikatakan pencuri itu atau plagiat, itu dia bulat-bulat diambilnya tanpa menyebut siapa sumbernya. Kalau kita ambil punya orang bulat-bulat tapi kita ganti-ganti susunannya, kita ganti katanya, nah itu enggak, boleh itu. Ya legal kayak seperti itu. Kita ganti susunan, kita ganti umpamanya kata kerjanya kita ganti dengan yang lain. Nah itu boleh. Ya. Nah, udah 3 dapat ya. Tadi alur ceritanya bagus, tulisannya bagus, ketiga itu jujur. Nah, harus jujur kita. Jangan kita mencuri punya orang, kita akui punya kita. Tulisan orang, kita kutip bulat-bulat, kita bilang tulisan kita. Nah, berarti kita pencuri. Nah, terakhir di sini ada lagi lajada. Nah, ini tadi dibaca sama siapa? Nah ini perhatikan. Supaya kuat harus ada namanya tadi data. Supaya kuat dia, berarti kita, makanya dicarinya lah data. Nah, lihat ini. Nah, di sini tingkat kepopuleran lajada tahun. Nah, ini ada. Ini betul. Dia nyebutkan apa disebutnya, sumbernya ini dari mana dia dapat? Similarweb.com. Di Indonesia Lajada itu nomor 29, 64. Nah, jadi ini data, inilah yang melatar belakangi. Nah, kita lanjut lagi. Apalagi data yang dilampirkannya? Nah, ini lihat. Jadi dia tampilkan pengunjung situs Lajada per bulannya berapa? Di tahun 2017 per kuartal. Kuartal itu kan per 4 bulan. Per 3 bulan ya. Per 3 bulan. Ini coba perhatikan 2018, 2019. Nah, ini coba lihat nih 131 juta ya kan. Jadi banyak pengunjung di Lajada itu. Ini paten juga dia ada data-datanya. Dia lampirkan ya. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong aja. Ini lagi ada enggak lagi data yang dibikinnya? Enggak ada lagi. Nah, di sini ada nanti kita lihat akhirnya macam mana. Nah, coba ini kita lihat paragraf terakhirnya. Nah, coba perhatikan. Inilah nanti yang namanya, ini saya lingkar ya. Nah, sebetulnya latar belakang itu berakhir di sini. Dengan apa biasanya? Dengan mengulang judulnya lagi. Ya, inilah yang namanya apa ya? Apa namanya nih ya? Dia mengulang judulnya lagi. Jadi mengambil diawali dengan uraian yang di bla bla bla, maka berpengaruh ini terhadap ini. Paham ya? Paham ya? Jadi sampai di sini sebetulnya nih latar belakang. Tapi dia hebat, dia banyak dibikinnya latar belakangnya, panjang sekali berapa halaman ini ya. Coba kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Panjang kali, bagus deh nih. Karena kadang-kadang orang cuma 2,5 halaman. Nah, coba kita akhiri dulu ya rekamannya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.